Mari kita berdoa. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah sempurna menyatakan dirinya menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami memperoleh hidup di dalam Engkau. Dan sebagai anak-anak Tuhan kami ingin terus bertumbuh di dalam Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan, supaya kami diberkati, diperlengkapi, dan bertumbuh dalam Engkau. Tuhanlah yang memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga tidak hanya mampu memahami, tetapi juga mampu untuk menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan diberkati dengan satu topik yang berjudul Latihlah Dirimu Beribadah. Dalam topik ini kita akan sekaligus memahami pernyataan yang umum yang sering sekali dipahami oleh banyak orang dengan penggunaan ayat 1 Timotius 4:7-8 ini dengan mengajak orang kebaktian. Padahal kata beribadah di sini tidak merujuk kepada satu ritual ibadah. Dan hal itu kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk itu kita akan mulai melihat ayatnya dari ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Yang pertama kita harus memahami dulu teks dalam konteks. Bukan konteks kita yang saat ini kita paksakan dalam teks-teks Alkitab, tetapi teks Alkitab tersebut dalam konteksnya. Sehingga secara umum kita memahami bahwa kitab Timotius ditujukan kepada Timotius. Timotius ini adalah anak didik atau anak rohani dari seorang Paulus yang ditugaskan oleh Rasul Paulus sebagai seorang gembala di kota Efesus. Karena usianya masih relatif muda, maka Paulus memberikan banyak nasihat kepada Timotius. Nasihat yang diberikan tersebut mencakup kehidupan pribadi dan pelayanan seorang Timotius, arahan-arahan mengenai berbagai urusan dan persoalan penggembalaan di gereja. Lalu yang ketiga bagian C, dan dorongan untuk tetap mempertahankan kemurnian Injil dengan standarnya yang kudus, bebas dari berbagai pencemaran. Bagian C inilah yang merupakan bagian yang spesifik yang akan kita pelajari dalam konteks melatih diri dalam beribadah. Maka secara khusus pasal 4 ayat 1-6 menjelaskan sebelum ke-7 ke-8 menjelaskan adanya ajaran yang berwujud sinkritisme di jemaat Efesus, yaitu perpaduan antara gnostik pengetahuan yang tinggi dan agama Yahudi yang merupakan bagian dari pantangan-pantangan yang berat yang ada di jemaat Efesus. Secara spesifik, Rasul Paulus menjelaskan apa saja ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Injil Kristus tersebut. Di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa disebutkan melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Kedua poin ini yang menjadi persoalan bagi Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat Efesus seperti apa ajaran-ajaran tersebut sehingga disebut bertentangan dengan firman Tuhan, dan bagaimana caranya agar ajaran-ajaran tersebut tidak merupakan bagian pemahaman atau pengimanan bagi jemaat Efesus, khususnya bagi Timotius yang menggembalakan. Jadi pemahaman mereka tentang melarang orang kawin karena menganggap seks dan menikah sebagai dosa badani, sehingga mereka melepaskan diri dari daya tarik seks untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Jadi seks dan menikah bagi mereka itu gnostik. Mereka memahami bahwa itu merupakan bagian dari dosa badani, sehingga mereka berupaya untuk menghindari pernikahan karena dianggap dosa badani. Lalu berikutnya adalah melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah karena dianggap mengandung dosa bendawi. Tadi melarang orang kawin adalah dosa badani yang disebut dengan ajaran gnostik. Lalu melarang orang makanan yang diciptakan oleh Allah itu adalah
ajaran agama Yahudi atau pantangan-pantangan yang berat bagi orang Yahudi karena dianggap dosa bendawi. Sebagai jalan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu bendawi yang dianggap mengandung dosa. Jadi seks dan menikah itu salah menurut pemahaman mereka, lalu melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah karena dianggap dosa bendawi juga merupakan bagian penting bagi orang-orang Yahudi. Nah, inilah yang masuk ke dalam pemahaman pemikiran oleh jemaat Efesus. Sehingga perlu Paulus kepada Timotius sebagai gembala mengingatkan tentang ajaran-ajaran tersebut supaya dihindari. Untuk itu, di ayat yang ke-7a, ajaran-ajaran sesat tersebut dikategorikan oleh Paulus sebagai tahayul dan dongeng. Ajaran yang mana tadi? Ya, ajaran yang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan tersebut, dispesifikkan atau dikategorikan oleh Paulus sebagai tahayul dalam bahasa Yunani bebelos. Artinya adalah cerita-cerita yang sama sekali tidak suci, tercemar, pembicaraan yang kosong, yang tidak ada artinya, yang dibahas oleh ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Jadi dianggap itu sebuah tahayul. Kemudian yang kedua adalah bagi Paulus itu adalah sebuah dongeng. Itu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan mutos, cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari para wanita tua pada zaman itu. Diturunkan cerita itu dan terus diturunkan, sehingga menjadi sebuah kebenaran bagi mereka. Nah, untuk hal inilah Paulus menegaskan untuk menjauhi ya paraitemoi, yang artinya dalam bahasa Yunani ini adalah kata bentuk perintah, ya. Jauhi, ya. Yang artinya mengusir, menolak. Menolak apa? Menolak tahayul dan dongeng itu. Dongeng yang mana tadi? Yaitu dongeng yang berbicara tentang melarang orang kawin dan melarang orang makanan yang diciptakan oleh Allah. Jadi bagi Paulus itu adalah tahayul dan dongeng yang mereka pahami tersebut. Nah, jadi di ayat yang ke-7b dilanjutkan oleh Paulus. Setelah Rasul Paulus memberikan perintah untuk menjauhi ajaran sesat tersebut, maka ia memberikan nasihat untuk melatih diri beribadah. Ada dua hal nanti akan kita lihat di sini. Pertama kata latihlah, kemudian kata beribadah. Jadi setelah Paulus mengkategorikan ajaran-ajaran tersebut sebagai tahayul dan dongeng, di konteks orang Batak pun seringkali ini terjadi. Tahayul dan dongeng-dongeng menurut orang tua dahulu, menurut begini, diturunkan terus-menerus, yang bukan merupakan standar kebenaran. Bahkan kadang-kadang lebih penting diikuti daripada ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, ini nanti yang dimaksud oleh Paulus. Dongeng-dongeng diikuti, tahayul-tahayul diikuti, tetapi kebenaran Injil Kristus tidak diikuti. Nah, untuk itu Paulus memberikan nasihat untuk melatih diri beribadah. Nah, kata latihlah di sini adalah dalam bahasa Yunani gymnazo, kata kerja perintah aktif yang berhubungan dengan kedisiplinan secara seimbang, secara seimbang, terukur dan sistematis yang terus-menerus dilakukan. Nah, apa yang dilatih secara seimbang tersebut, secara terukur tersebut, secara sistematis tersebut yang terus-menerus dilakukan adalah soal ibadah. Beribadah seperti apa yang dimaksud? Untuk itu kita pelajari poin berikutnya. Kata beribadah dalam bahasa Yunani eusebeia, yang berarti kesalehan. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kata beribadah di sini dalam bahasa aslinya ini tidak merujuk kepada kebaktian atau tatanan-tatanan ibadah atau mengajak orang untuk ikut dalam persekutuan-persekutuan. Bukan itu maksudnya. Tapi beribadah yang dimaksud di sini yaitu berbicara soal kesalehan. Nah, kesalehan menurut ajaran agama. Dalam hal ini kesalehan menurut ketaatan kita kepada Injil dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi standar kita hidup saleh adalah Injil Kristus, bukan dongeng dan tahayul, ya, nenek-nenek tua tadi. Bukan itu. Bukan warisan pengajaran yang keliru, yang tidak berstandarkan standar kebenaran Kristus. Nah, untuk itulah perilaku, perkataan, pikiran hati soal kesalehan ini
sikap didasarkan kepada kebenaran Kristus yang dilakukan secara seimbang, menyatu, dan terus-menerus. Di sini masuk kata latihlah tadi, secara seimbang, menyatu, dan terus-menerus. Mananya yang seimbang, mananya yang menyatu, yaitu perkataan dengan hati dan pikiran. Jadi tidak boleh berbeda apa yang kuucapkan dengan hati dan pikiranku. Ini yang perlu dilatih. Latihlah agar dia satu kesatuan. Latihlah agar dia seimbang. Latihlah agar terus-menerus dikerjakan sebagai orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya di ayat 12 mencatat soal keteladanan yang harus dikerjakan oleh seorang Timotius. Dan keteladanan itu, kesalehan itu, sekali lagi, harus didasarkan kepada kebenaran Kristus. Bukan didasarkan kepada tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, atau kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap bahwa standar kesalehan kita, kehidupan kita, itu adalah kebenaran Kristus. Oke. Lalu di ayat yang ke-8, setelah Rasul Paulus memberikan nasihat, lalu ia menjelaskan mengapa latihan beribadah itu penting. Mengapa melatih hidup saleh itu penting? Yang pertama, karena latihan beribadah atau hidup saleh tadi itu berbicara tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tentu sebagai anak Tuhan, saya harus melatih diri saya untuk berkenan kepada Tuhan. Oke? Harus melatih diri saya untuk hidup di dalam Dia dan terus-menerus dilakukan. Secara seimbang tadi, secara menyatu tadi, dan terus-menerus dilakukan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan dijelaskan mengapa penting itu supaya aku berkenan kepada Allah. Hidupku berkenan kepada Allah, disukai oleh Allah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab bagian itulah yang harus dihidupi, sekali lagi, oleh anak-anak Tuhan. Lalu berikutnya adalah mengapa hal itu penting, melatih kesalehan itu penting, karena berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Janji yang mana hidup ini untuk hidup yang akan datang? Berbicara apa itu? Hidup yang diberkati. Nah tentu ketika kita hidup saleh menurut ajaran Kristus, maka hidupku pun akan diberkati. Hidup kita pun akan diberkati. Hidup ini maupun hidup yang akan datang, ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melatih diri kita untuk beribadah kepadanya. Ingat, kata beribadah yang dimaksud di sini bukan kebaktian, tapi hidup saleh menurut ajaran firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi orang Kristen yang berani dan tegas. Tegas menolak, menjauhi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk dalam konteks kita, ya, orang Batak ini yang masih banyak mendengarkan tahayul-tahayul dongeng nenek-nenek tua yang diwariskan terus-menerus kepada kita. Kalau itu bertentangan dengan Injil Kristus, maka kita harus menjauhinya, membuangnya, menghindarinya, sehingga kehidupan kita, sekali lagi, standar dari pikiran saya, hati saya, perkataan saya, tingkah laku saya adalah Injil Kristus, kebenaran Kristus itu sendiri. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang Kristen, ya, di ayat 8 kalau kita baca, harus terdidik dalam ajaran dasar iman Kristen. Nah, bagaimana ia menjauhi dongeng tahayul nenek tua kalau ia tidak terdidik dalam ajaran dasar iman Kristen? Kalau ia tidak tahu yang benar. Jadi penting sekali kita bergabung dengan gereja lokal atau yayasan-yayasan persekutuan yang menolong kita bertumbuh di dalam pengajaran, bertumbuh di dalam dasar-dasar iman Kristen. Artinya kita perlu belajar mengenal pengajaran-pengajaran iman Kristen, sehingga kita mampu menjauhi, menolak ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya seperti dalam konteks ini mereka mendengar bahwa seks dan menikah itu dilarang, padahal dalam firman Tuhan tidak demikian, maka harus dijauhi. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau si Timotius mendengarkan karena dia sudah terdidik di dalam dasar iman Kristen, lalu ia mendidik lagi jemaat Efesus, ya, terhadap dasar iman Kristen, maka bersama-sama akan menolak ajaran-ajaran tersebut, tidak merasuki, ya, kehidupan mereka. Jadi bagaimana caranya agar menolak ajaran-ajaran tersebut? Ya, dengan tegas. Itu tadi, setiap orang Kristen harus terdidik dalam ajaran dasar iman Kristen.
Ya. Yang dinyatakan, kembali, yang dinyatakan dalam kesalehan berdasarkan Injil Kristus dalam seluruh bidang kehidupannya, yang dilakukannya dengan disiplin, seimbang, menyatu, dan terus-menerus. Maka kehidupan orang-orang yang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari melatih diri, beribadah. Ingat, dalam konteks ini berbicara kesalehan, hidup menurut ajaran firman Tuhan, bukan berdasarkan tahayul, dongeng nenek tua, atau kata lain yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tetap kita harus disiplin hidup menurut ajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hidup yang selalu Tuhan ajar melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu yang hari ini menjelaskan kepada kami soal melatih diri beribadah. Banyaknya ajaran pemahaman yang keliru di luar firman-Mu ya Tuhan, yang terkadang lebih condong untuk diikuti, untuk diimani, untuk dikerjakan oleh orang-orang yang sudah mengatakan percaya kepadamu. Hari ini kami mau belajar dari topik ini, bahwa kami harus menjauhi, menolak, menghindari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan kesalehan melatih diri kami, kehidupan kami, standarnya adalah firman Tuhan, Injil Kristus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami melatih diri kami ya Tuhan, untuk hidup saleh di hadapan-Mu, dengan didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang sempurna membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan juga tutup persekutuan kami ini, Bapa, di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan bersama-sama kami mengucapkannya dengan iman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka kami akan menerima berkat-Mu. Cinta kasih dari Allah Bapa yang telah sempurna memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah sempurna menyelamatkan hidup kami dari dosa. Dan di dalam Roh Kudus yang memateraikan iman kami dan yang memimpin kami kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Shalom.